Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Allahu Akbar. Jumpa kembali bersama Ustazah Mufidah. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran dan membaca buku, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran dan membaca buku, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Yang keempat, dengan menyimak video pembelajaran dan membaca buku, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, dengan menyimak video pembelajaran dan membaca buku, siswa dapat menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Tahukah kalian apa nama kegiatan ekonomi pada gambar di samping? Betul sekali, yang A jawabannya petani sawah, yang B kebun coklat, yang C peternak sapi, dan yang D nelayan. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama, itu pertanian, itu contohnya ada petani jagung, ada petani padi. Yang kedua, perkebunan, contohnya ada kebun sawit, kebun kopi. Yang ketiga, peternakan, contohnya ternak kambing, ternak sapi, dan lain-lain. Yang keempat, ada perikanan, ada tambak udang, tambak ikan, dan lain-lain. Yang kelima, kehutanan, ada hutan jati, hutan mahoni, dan lain-lain. Yang keenam, perindustrian, ada pabrik kertas, pabrik sepatu, dan lain-lain. Yang ketujuh, pertambangan, ada tambang emas, tambang perak, dan lain-lain. Yang kedelapan, pelayanan jasa, ada dokter, penjahit, dan lain-lain. Usaha di bidang pariwisata. Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Kegiatan ekonomi di bidang pariwisata antara lain penyewaan tempat penginapan, penjualan cenderamata, jasa transportasi wisata, penjualan makanan minuman di tempat wisata. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Yang pertama, usaha perorangan. Pengusaha hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Keuntungan dan kerugian ditanggung oleh sendiri. Contohnya, toko, bengkel, atau warung. Yang kedua, firma. Perusahaan yang dikelola paling sedikit 2 orang. Setiap anggota memiliki hak melakukan tindakan. Risiko kerugian ditanggung bersama, contohnya firma Nike. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV.
Usaha dimiliki oleh dua anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contoh, CV Rian Motor. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Yang keempat, perseorangan terbatas atau PT. Perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang yang ditandai dengan surat keikutsertaan penanam modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contoh, PT Pembangunan Jaya. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Contoh, PT KAI, Kereta Api Indonesia. Yang keenam, koperasi. Usaha bersama atas azas kekeluargaan. Setiap anggota wajib membayar simpanan pokok, simpanan yang hanya dibayar satu kali, dan simpanan wajib yang dibayar setiap bulan. Contoh, koperasi unit desa atau KUD. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, menghasilkan barang, distribusi, menyalurkan barang, dan konsumsi menggunakan barang. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses berkembangnya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di suatu wilayah. Adanya pertumbuhan ekonomi akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Cara menghargai usaha orang lain. Yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Yang keempat, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Yang kelima, jika kita telah sukses dengan usaha yang kita jalani, sebaiknya kita juga ikut membantu usaha orang lain agar mereka mengikuti kesuksesan kita. Latihan soal. Kerjakan Ayo Berlatih buku Bu Pena halaman 115 nomor 1 dan 2. Dikerjakan di buku tulis, difoto, kemudian kirim japri dengan ustazah ya. Kesimpulan kita pada pelajaran hari ini, jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat meliputi bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Salah satu jenis usaha kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa yaitu pariwisata. Jenis usaha yang dikelola secara perorangan contohnya toko, bengkel, warung, dan lain-lain. Jenis usaha yang dikelola secara kelompok contohnya firma, CV, PT, BUMN, koperasi, dan lain-lain. Adanya pertumbuhan ekonomi akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain yaitu dengan menghargai usaha orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.